Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, bahagia sekali kita dapat berjumpa meskipun dalam keadaan tidak seperti biasanya dalam kondisi pandemi COVID, sehingga proses pembelajaran kita mulai atau kita lalui dengan daring. Ya, baik. Untuk pertemuan pertama atau pertemuan awal, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan memberi gambaran umum dari perkuliahan dan kontrak perkuliahan. Ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman belum mengenal saya. Nah, pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rohmat Dwi Yunianta. Di sini saya diberi kesempatan untuk membersamai teman-teman dalam 1 semester ke depan dalam mata kuliah ini. Untuk itu kita akan membahas apa saja yang akan kita pelajari nanti, dan saya juga berharap nanti teman-teman memberi tanggapan, komentar, dan yang lain-lain. Ya, nanti materi-materi akan saya bagikan di link YouTube, silahkan nanti bisa dibuka di RD Yunianta Eduka. Kemudian kalau teman-teman ingin mengendaki kontak melalui email, bisa melalui rohmat.dwiyun@gmail.com. Nah, untuk FB dan IG juga ada, tapi saya jarang aktif di sana, gitu ya. Ya, baik. Pembelajaran kita mulai kali ini kita lanjutkan. Dimulai dengan kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Kontrak perkuliahan kita. Ya. Nah, ini pertemuan kita nanti ada kurang lebih ada 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan digunakan untuk UTS dan juga untuk UAS. Jadi kita nanti aktif bertemu secara tatap muka meskipun secara daring kurang lebih ada 14 kali pertemuan. Nah, untuk nilai-nilai apa saja yang akan diambil dari perkuliahan nanti, yang pertama itu ada nilai UAS. Nah, jelas ya, ini nilai UAS pasti ada. Ini nilainya amat besar, ada 30%. Jadi nanti di akhir perkuliahan silahkan digunakan semaksimal mungkin untuk mengejar nilai UAS agar hasilnya memuaskan, semua dapat nilai A. Ya. Kemudian poin yang kedua yang nilainya juga besar adalah UTS. Ini nilainya setara dengan 25%, cukup besar juga. Kemudian juga ada tugas. Nah, nanti tugasnya akan kita sampaikan. Ini senilai 25% juga, cukup besar. Dan yang terakhir adalah kehadiran dan keaktifan. Kehadiran ini nanti akan ada presensi. Kemudian untuk aktifan, nah silahkan kalian aktif untuk menyimak, kemudian berkomentar, menanggapi, kemudian juga meresum materi yang kita pelajari, dilaporkan gitu ya. Singkat 1 lembar atau 2 lembar cukup. Yang penting isi dari materi yang kita pelajari itu ada di kalian hadapi gitu ya, atau kalian pahami, maksud saya seperti itu. Ya, baik. Jika nanti ada pertanyaan dipersilahkan ya. Untuk tugasnya, nah ini tugasnya yang pertama membuat makalah, kemudian yang kedua ini untuk meresensi buku, yang ketiga meringkas buku. Nah, ini tadi poin tugas, ini nilainya 25%. Ini tugasnya diambil dari ini, makalah, resensi, dan meringkas buku. Tapi karena ini situasinya kurang memungkinkan, jadi kita ambil 2 saja ya. Makalah, ini wajib. Dan yang kedua adalah meresensi atau meringkas, ini pilih 1. Di video saya sebelumnya, video pembelajaran itu saya menulis tentang laporan membaca buku. Nah, ini hampir sama juga dengan poin di sini. Kalian bisa ambil di sana. Nanti linknya saya share ya untuk format penulisannya. Nah, untuk makalah itu nanti dibagi menjadi 3 bab.
Yang pertama itu tentang pendahuluan, kemudian isi, dan penutup. Pendahuluan itu umumnya berisi tentang latar belakang penulisan atau latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penulisan, gitu ya, paling nggak mencakup itu. Kemudian isinya bisa diisi dengan kajian pustaka atau pembahasan dari materi kalian. Dan yang ketiga adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran, gitu ya. Jangan lupa juga disertakan daftar pustaka, kalian mengambil dari mana. Itu penting dicantumkan agar kalian tidak dianggap sebagai plagiat atau plagiasi terhadap karya orang lain. Nah, ini yang wajibnya. Kemudian yang kedua, ini pilih satu ya, antara resensi atau meringkas. Kalau meresensi, kalian bahasa lainnya adalah mengulas atau membedah atau menilai sebuah karya, dalam hal ini adalah buku dari orang lain. Nah, karena ini adalah penilaian, maka penilaian adalah cenderung subjektif dari diri kalian. Kalian menganggap buku itu bagus atau tidak, itu nanti bisa berdasarkan versi kalian masing-masing. Nah, untuk formatnya silahkan dituliskan identitas bukunya. Identitas buku itu terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit. Nah, seperti itu ya. Kalau nanti mau dicantumkan harga, tebal, dan lain-lain juga boleh. Kemudian kalian cantumkan atau kalian ulas gambaran isi buku atau secara sederhana disebut sebagai sinopsis dari buku. Nah, buku itu membahas tentang apa? Misalnya tentang kesehatan, lebih spesifik tentang kesehatan jantung, atau tentang misalnya karena sekarang COVID pandemi ini, nah kalian bisa membahas buku tentang COVID. Nah, isi bukunya seperti apa, COVID itu seperti apa, misalnya ya. Kemudian setelah itu, kalau ini buku tentang pendidikan, misalnya pendidikan anak usia dini. Nah, isinya tentang apa? Misalnya perkembangan anak, kendala yang dihadapi anak dalam belajar, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah membahas mencantumkan identitas dan gambaran isi buku, tahap berikutnya adalah kalian mengulas buku itu dengan mencantumkan kelebihan dan kelemahan. Kelebihan buku itu apa? Menurut versi kalian, misalnya bukunya tidak terlalu tebal, atau bukunya sederhana, menarik, tetapi isinya padat, mudah dipahami. Nah, itu bagian dari kelebihan. Silahkan menurut versi kalian masing-masing apa. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Kelemahan dari buku apa? Misalnya ilustrasinya kurang jelas atau mungkin gambarnya tidak ilustrasi tidak sesuai dengan buku. Gambar ilustrasi tidak mencerminkan isi buku. Atau kemudian bukunya terlalu tebal. Jadi sebelum membaca saja sudah gamang gitu ya. Atau yang lain. Nah, silahkan. Nah, kemudian setelah mencantumkan itu, di akhir kalian cantumkan bahasa lainnya itu kesimpulan. Tapi di sini istilahnya rekomendasi. Rekomendasi dari kalian kepada pembaca setelah kalian. Apakah buku ini bagus? Apakah buku ini perlu direvisi? Atau seperti apa? Nah, itu silahkan ya. Itu rekomendasi dari kalian. Itu kalau kalian membuat resensi buku. Kalau kalian mencantumkan ringkasan atau poin yang ketiga ini, meringkas buku, nah yang kalian tuliskan identitasnya, tadi hampir sama, judul, pengarang, penerbit, terbit, tahun terbit, dan seterusnya. Dan poin berikutnya gambaran isi buku. Nah, ini bab pertama apa? Misalnya itu buku terdiri dari beberapa bab ya. Bab pertama membahas apa, bab kedua apa, dan seterusnya sampai akhir bab. Nah, kalau yang meringkas, kalian tidak perlu mencantumkan kelemahan dan kelebihan, karena kalian hanya meringkas saja, meresum. Atau mungkin kalau buku sastra, sinopsis, dan seterusnya. Gitu ya. Tanpa ada pendapat dari kalian, beda dengan resensi ya. Nah, kita sepakati, kalian pilih salah satu dari ini. Kemudian untuk pengumpulannya, kalau yang poin meresensi atau meringkas, ini dikumpulkan nanti saat UTS. Kita sepakat ya, pengumpulannya saat UTS. Kemudian kalau yang makalah, ini nanti pengumpulannya di akhir semester. Nah, ini saya tulis di akhir semester, ini untuk yang makalah. Kalau yang untuk